Makanya alternatifnya apabila malam hari kemudian dia dekat lampu, diusahakan semaksimal mungkin, sebisa mungkin burung dalam keadaan dikerakap atau dikerodong. Tujuannya selain untuk menghangatkan dia juga, suhu tubuhnya jadi normal. Yang kedua, menghindari ada serangga-serangga. Kalau serangga itu kan biasanya deket lampu tuh. Sering deket lampu. Kita tidak tahu itu serangga itu berbahaya atau tidak untuk burung, tapi banyak serangga yang membahayakan untuk burung. Nah, seperti itu. Ya berarti itu salah satunya. Terus kemudian yang kedua, kalau misalnya dia stres itu juga mungkin faktor-faktornya juga banyak seperti yang disebutkan sama Bang Iwan tadi ya. Ada misalnya kucing atau kemudian tidak sengaja kandangnya tersundul, betul. Atau kandangnya jatuh. Betul. Nah, itu yang membuat akhirnya si burung itu jadi takut mungkin. Betul. Kemudian yang ketiga karena dia mabung. Nah, sekarang dari ketiga faktor yang sudah misalnya itu terjadi, kira-kira solusinya gimana Bang Iwan tuh? Oke, gini. Untuk faktor yang pertama tadi, burung sakit, analisanya seperti yang saya terangkan tadi. Salah satunya bulu mengembang. Itu kalau memang sudah mendekati maksudnya tingkatannya sudah mulai parah ya. Itu dia ditandakan dengan bulu mengembang. Tapi sebelum itu biasanya dari burung sendiri itu dari jenis kotorannya terlihat. Apabila dia burung sehat itu bentuknya kecil dan kering. Itu pasti. Tapi kalau burung ada tanda-tanda ke arah sakit, biasanya kotorannya itu besar dan cair. Nah itu. Itu salah satu ciri selain ciri yang lain ya. Salah satu ciri itu. Jadi kotorannya itu basah kemudian besar. Itu menandakan burung ini ada masalah nih, fisiknya ada masalah nih. Cara penanganannya ya banyak sekarang, obat-obatan sudah banyak ya. Ada multivitamin, ada obat. Tapi kalau sudah ke arah bulu mengembang, itu larinya sudah harus diobati, bukan pencegahan lagi. Gitu. Kalau kayak vitamin itu banyak juga, itu sebaiknya memang diberi rutin seminggu sekali karena untuk mencegah hal-hal sakit itu tadi terjadi. Kalau untuk vitamin yang disampaikan sama Bang Iwan ini tadi, vitamin yang standar dalam tanda petik ya bagus menurut Bang Iwan, karena mungkin vitamin semua juga bagus ya. Cuman yang menurut Bang Iwan atau yang biasa dipakai sama Bang Iwan tuh vitamin apa sih Bang Iwan? Bisa nggak nih dibuka nih rahasianya nih? Oke. Gini belum. Saya nggak bisa bilang vitamin yang terbaik itu apa karena saya belum pernah mencoba semua vitamin ya. Mungkin banyak. Dan setiap orang, setiap penghobi burung mungkin pernah mencoba berbagai macam vitamin dan setiap orang punya statement, oh ini yang paling bagus, oh ini yang paling bagus, tergantung mereka yang mempraktekkan. Kalau saya pribadi itu biasanya saya memakai entah itu burung sakit atau tidak sakit, pencegahan rutin itu seminggu sekali saya kasih vitamin yang simple dan murah harganya, karena menurut saya itu tidak punya efek samping gitu loh. Jadi saya pakai, boleh nyebut merek ini? Ya, boleh aja. Nah itu saya pakai Vitacik, vitamin ayam itu. Cuma untuk Vitacik itu sendiri dia memang ada satu hal yang harus kita amati betul. Sepele tapi itu berimbas juga. Jadi kalau pemakaian Vitacik itu setelah burung dijemur itu tidak kita kasih minum. Minumnya kita angkat dulu karena Vitacik kalau bisa jangan sampai terjemur. Kalau terjemur itu akan hilang fungsi dari vitaminnya itu tadi. Nutrisi yang ada di dalam vitamin itu akan hilang. Seperti itu menurut saya. Jadi burung dijemur, saat dijemur, penjemuran, minum diangkat. Setelah selesai penjemuran di angin-angin itu tadi, baru kita beri Vitacik. Otomatis burung haus dong. Kan dia terjemur, panas nih, dia tidak minum. Itu akan minumnya sangat bagus sekali dan tercerna Vitaciknya. Yang kedua, Vitacik juga itu diberikan jangan sampai nginep. Karena dia mudah bau. Kalau sampai nginep dia menimbulkan bau yang tidak sedap dan mungkin juga nanti efeknya sudah tidak jadi vitamin lagi. Jadi kalau pemberian setelah dijemur pagi
nanti sore itu sudah saya ganti dengan air biasa. Oh seperti iya. itu. Jadi iya. intinya dalam 1 hari gimana caranya dia supaya minum. Oke. Setelah itu kita ganti, besok kita perlakukan gitu lagi. Nah, seperti itu kalau pemberian vitamin. Berarti yang saya beri. diganti setiap harinya ya? Ya. Pokoknya tidak sampai 24 jam berarti. Ya, Oke. tidak sampai nginep intinya. Tidak sampai nginep ya. Ya, Pagi gitu. dikasih, kemudian setelah jemur, nanti sorenya udah kita ganti. Sudah kita ganti. Supaya si vitamin itu tidak basi dan tidak menjadikan racun ya. Betul, Nah, betul. Oke, oke. Gitu. Oke, nah itu untuk pencegahan yang pertama ketika burung supaya dia tetap fit dan juga burung yang mungkin kurang fit itu bisa menggunakan Vitacik. Terus Betul. yang masalah yang kedua solusinya nih, karena dia macet gara-gara stres nih, karena dia takut atas sesuatu tadi yang disampaikan Bang Iwan, itu solusinya gimana Bang Iwan? Gini, jadi ketika kita melihat ini burung saya biasanya begitu saya gantang, dia harusnya langsung naik ke tangkringan dan berbunyi. Oke. Tapi ini kok lain ya? Kita buka kerodong, kita gantang pagi, kok dia nggak naik-naik? Itu kan sudah ada sesuatu yang berubah nih dari burung ini. Iya. Itu udah dipastikan kalau menurut saya, pengalaman saya, sudah dipastikan burung itu berarti dia terkena jiwanya atau Oke. dibilang stres. Ya. Mungkin pernah kaget sesuatu apa. Nah, kagetnya terkena apa itu ya harusnya yang punya burung yang tahu. Oh, iya. Misalkan, ini contoh kejadian. Saya pernah punya burung, waktu itu saya tinggal pergi, saya keluarkan, dia berbunyi. Kemudian saya tinggal pergi karena saya ada urusan, saya tinggal pergi. Setelah pulang dari pergi, saya lihat burung saya kok sudah tidak mau mancing di atas batu. Oke. Di bawah dia. Ya. Dia di bawah dan tidak naik-naik lagi, tidak mau bunyi. Kemudian saya lihat, saya perhatikan, ini ada yang aneh nih burung nih. Dia berubah karakternya nih, berarti ada sesuatu nih. Saya perhatikan sekitar, kalau dari predator kayaknya nggak ada. Oke. Karena saya sudah amankan itulah. Saya cantel di situ, sudah saya perkirakan nih nggak akan ada predator yang bisa membahayakan burung itu. Tapi ternyata saya amati di seberang rumah saya itu ada yang menaikkan, kebetulan waktu itu mendekati 17 Agustus, menaikkan bendera merah putih agak tinggi tiangnya. Nah, saya amati dari sekian tidak ada yang berubah dari lokasi ketika saya pergi dan saya balik lagi, itu tidak ada yang berubah, hanya ada tambahan bendera itu yang naik dari tetangga itu tadi. Akhirnya saya menyimpulkan apakah bendera ini penyebabnya. Ternyata setelah saya ambil burung saya pindahkan di tempat yang jauh dari bendera itu. Jangka waktu tidak lama, kira-kira 5-10 menit, dia mulai naik ke batu dan dia berbunyi lagi. Akhirnya saya bisa menemukan, itu ternyata penyebabnya. Itu salah satu contoh. Gitu lah. Mungkin di tempat bolo-bolo sekalian, ya harus teliti seperti itu. Misalkan kadang-kala ada burung juga yang takut dengan suara. Misalkan sebelah rumah lagi ada yang bangun, ada suara dakdok, dakdok, dakdok. Tadinya burung tidak apa-apa, kok dia terus karakternya berubah. Ada kayak ketakutan. Pokoknya bolo-bolo pasti hafal lah karakter burungnya. Ini kalau tak, ini biasanya pagi keluarin, buka kenakap, centel, dia langsung naik atau makan dulu atau langsung berbunyi atau langsung buka sayap, itu pasti hafal. Ya. Kalau ada yang berubah dari itu berarti ada masalah dengan burung itu. Gitu. Itu kalau dia stres itu tadi ya. Cara penanganannya tadi kalau burung stres seperti itu, kita harus cari tempat yang tenang dulu. Atau kalau memang itu stresnya parah, misalkan yang biasanya yang kalau parah itu dia terserang oleh predator. Contoh, misalkan sedang kita gantang, tiba-tiba ada kucing dari genteng naik ke atas dan dia nungguin di atas itu kurungan itu. Nah itu pasti fatal tuh akibatnya. Maksudnya agak parah dia terganggu jiwanya. Itu butuh ketenangan yang benar-benar tenang. Kalau saya penanganannya, saya kerakap dulu sekitar 1-2 hari biar dia tenang. Setelah itu kita gantang, tapi jangan di gantangan yang dia pernah diserang oleh predator itu. Karena kalau digantang di situ lagi, otomatis dalam benak dia di tempat ini saya pernah berbahaya nih. Nah, dia dalam jiwanya itu pasti ada ketakutan seperti itu dan pasti nggak akan lama untuk proses pulihnya. Jadi kita gantang di tempat lain yang lebih tenang. Kita amati berikutnya. Untuk tingkat pulihnya setiap burung mungkin lain-lain seperti orang juga ya. Kalau yang terkena jiwanya kan ada pengobatannya cepat langsung pulih, ada yang
perlu treatment tertentu dan sebagainya seperti itu. Itu kalau burung yang stres itu tadi terganggu. Ya, gitu. kalau misalnya itu terjadi, Bang Iwan, biasanya yang sudah nih, terapi yang dilakukan seperti tadi ditaruh di tempat yang tenang, kita kerakap dulu, atau kemudian kita gantangan di tempat yang lain, itu biasanya terapinya berapa lama tuh, Bang Iwan? Yang maksudnya standar aja. Kalau ini kok stres yang kena misalnya kucing, anggaplah gitu, dia takut sama kucing. Nah, itu biasanya terapinya berapa lama tuh? Rata-rata. Seperti yang saya bilang tadi, kalau tingkatannya dia masih sebatas takut tapi belum terlukai atau belum merasa terancam tersakiti oleh kucing itu, maksudnya tercakar atau apa, itu menurut saya dari pengalaman saya nggak butuh terlalu lama. Dia hanya masih takut tapi tidak merasakan sakit gitu loh. Jadi dia hanya takut terancam, wah bahaya nih. Ya itu yang dirasakan dia. Itu prosesnya menurut saya kalau kita kerodong, kemudian kita kasih makan yang menggembirakan lah, yang enak buat dia, kemudian taruh tempat tenang. Pengalaman saya 3-4 hari sudah normal lagi itu burung. Ya.